Sahabat sehat, pernahkah Anda berpikir betapa luar biasanya tubuh seorang wanita? Ia bisa menahan nyeri luar biasa setiap bulan. Ia bisa melahirkan kehidupan. Ia bisa tetap tersenyum meski tubuhnya lelah. Tapi, tahukah Anda, kadang di balik kekuatan itu ada sinyal kecil yang tubuh kirimkan, tanda-tanda lembut yang sering kita abaikan, dan diam-diam bisa berujung pada sesuatu yang menakutkan, yaitu kanker serviks. Saya sering menemui pasien yang datang ke ruang periksa dalam kondisi sudah terlambat. Mereka berkata, "Saya kira cuma keputihan biasa, Dok. Saya pikir cuma efek usia, Dok." Padahal gejala itu sudah muncul berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak Anda, para wanita, dan juga para pria yang peduli pada pasangan hidupnya, untuk menyimak dengan penuh perhatian. Saya, Dr. Fadia, dokter urologi, akan menjelaskan secara ilmiah dan mudah dipahami tentang 5 tanda kanker serviks yang sering dianggap normal. Karena saya percaya, pengetahuan bukan hanya untuk mereka yang sedang sakit, tapi untuk mereka yang ingin tetap sehat dan hidup panjang bersama orang-orang yang mereka cintai. Jadi, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk klik tombol subscribe dulu ya, supaya setiap minggu Anda bisa belajar langsung bersama saya tentang kesehatan pria dan wanita dengan bahasa sederhana tapi berdasarkan ilmu medis yang benar. Dan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Karena saya ingin tahu seberapa luas semangat wanita Indonesia untuk hidup sehat dan cerdas. Keputihan, sesuatu yang sangat sering dialami hampir semua wanita. Banyak yang menganggapnya hal sepele, bahkan seringkali para ibu berkata, "Ah, itu wajar, namanya juga wanita." Tapi, tahukah Anda, di balik sesuatu yang tampak normal itu, bisa tersembunyi sinyal awal dari sesuatu yang berbahaya, kanker serviks. Saya ingin Anda ingat satu hal. Keputihan yang normal itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak menyebabkan gatal. Ia muncul sesekali, terutama menjelang masa ovulasi. Namun, jika cairan itu berubah warna, menjadi kekuningan, kehijauan, atau bahkan kecoklatan, lalu muncul terus-menerus tanpa sebab jelas, disitulah Anda harus mulai waspada. Perubahan keputihan ini bisa terjadi karena infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus, yang menyerang sel-sel di area serviks. Virus ini masuk secara halus, kadang tanpa gejala sama sekali. Ia mengubah struktur DNA di sel rahim dan perlahan-lahan membuat sel tersebut kehilangan kendali atas pertumbuhannya. Awalnya mungkin hanya iritasi ringan, tapi lama-kelamaan muncul peradangan, keputihan makin banyak, dan terkadang disertai bau menyengat. Yang paling menyesakan, banyak wanita menahannya berbulan-bulan karena mereka malu periksa atau takut dianggap remeh oleh lingkungan sekitar. Padahal, jika diperiksa sejak awal, kondisi ini bisa ditangani dengan sangat mudah. Pemeriksaan sederhana seperti pap smear atau HPV test dapat mendeteksi perubahan kecil pada sel serviks, bahkan sebelum kanker terbentuk. Jadi jangan tunggu sampai rasa sakit datang, karena saat nyeri muncul, biasanya penyakit sudah melangkah lebih jauh. Saya pernah menangani seorang pasien, usia 42 tahun. Ia datang hanya karena keputihannya terasa berbeda. Ia tidak menunggu. Ia tidak malu. Dan karena itu, kami menemukan lesi kecil di serviks yang bisa segera diobati. Hari ini ia sehat dan tersenyum lega. Itu bukti bahwa mengenali tanda kecil bisa menyelamatkan hidup seseorang. Jadi, sahabat sehat, jika tubuh memberi sinyal, jangan diamkan. Dengarkan, pahami, dan segera konsultasikan. Itulah tanda pertama kanker serviks yang sering dianggap normal. Setelah ini, saya akan menjelaskan tanda kedua, yaitu sesuatu yang banyak dialami wanita, tapi jarang disadari sebagai gejala kanker serviks. Jadi, jangan kemana-mana, dan pastikan Anda sudah klik subscribe agar tidak ketinggalan edukasi penting berikutnya. Tanda kedua, nyeri saat berhubungan intim. Sahabat sehat, topik ini mungkin sedikit sensitif. Tapi, saya harus membahasnya.
karena terlalu banyak wanita yang diam menahan sakit, baik secara fisik maupun emosional. Banyak wanita datang kepada saya dan berkata, "Dok, saya merasa nyeri setiap kali berhubungan, tapi mungkin karena faktor usia ya." Dan hampir selalu mereka sudah mengalami keluhan itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Padahal, nyeri saat berhubungan bukan hanya soal usia atau kering. Itu bisa jadi sinyal dari tubuh bahwa ada masalah di leher rahim. Bahkan, tanda awal dari kanker serviks. Mari saya jelaskan secara sederhana. Serviks atau leher rahim adalah bagian yang menghubungkan rahim dengan vagina. Saat terjadi infeksi HPV atau perubahan sel yang tidak normal, jaringan di area itu bisa mengalami peradangan atau luka halus. Jadi, ketika terjadi kontak atau tekanan, misalnya saat berhubungan intim, jaringan yang meradang itu menimbulkan rasa nyeri, perih, atau bahkan keluar sedikit darah. Tapi sayangnya banyak wanita berpikir itu karena kurang pelumas atau suami terlalu keras. Padahal masalahnya bisa jauh lebih serius dari itu. Ada istilah medis yang disebut contact bleeding, yaitu perdarahan atau rasa sakit yang muncul setelah kontak di area serviks. Jika hal ini terjadi berulang, jangan diabaikan, karena bisa jadi sel-sel di leher rahim sudah berubah menjadi lesi prakanker. Lesi ini tidak menimbulkan rasa sakit yang kuat seperti luka luar. Ia tumbuh perlahan, dalam diam, tapi terus berkembang. Saya masih ingat satu pasien saya, seorang ibu berusia 49 tahun. Beliau datang dengan keluhan nyeri saat berhubungan, tapi semula mengira karena sudah memasuki masa menopause. Setelah kami lakukan pemeriksaan pap smear, ternyata sudah ada perubahan sel pada serviksnya. Untungnya masih di tahap awal, masih bisa diobati tanpa operasi besar. Beliau menangis, bukan karena sakit, tapi karena bersyukur datang tepat waktu. Dan itulah mengapa saya terus mengulang pesan ini. Rasa nyeri bukan hal yang harus ditoleransi. Tubuh tidak pernah berbohong. Ia selalu berusaha memberitahu sesuatu. Jadi, jika Anda atau orang terdekat Anda merasakan nyeri, perih, atau keluar darah saat berhubungan, jangan malu, jangan takut. Segeralah periksa ke dokter kandungan. Karena semakin cepat diketahui, semakin mudah diatasi. Sahabat sehat, video ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa cinta sejati pada diri sendiri adalah berani memeriksa diri. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan bagian selanjutnya, di mana saya akan membahas tanda ketiga, yaitu perdarahan di luar jadwal haid. Banyak wanita menganggapnya normal, padahal bisa jadi itu tanda tubuh sedang berjuang. Tanda ketiga, perdarahan di luar jadwal haid. Sahabat sehat, tubuh wanita memiliki ritme alami yang luar biasa teratur. Setiap bulan, ada siklus yang menunjukkan keseimbangan hormon dan kesehatan organ reproduksi kita. Tapi, bagaimana jika tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, muncul perdarahan di luar jadwal haid? Banyak wanita berkata, mungkin karena stres, karena capek, atau karena faktor usia. Padahal, perubahan seperti ini bisa menjadi sinyal serius dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Bahkan, mungkin sedang tumbuh sesuatu di leher rahim. Perdarahan yang terjadi di luar jadwal menstruasi bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah perubahan sel pada serviks akibat infeksi virus HPV. Ketika sel-sel mulai berubah menjadi abnormal, dinding pembuluh darah di sekitar serviks menjadi sangat rapuh dan mudah pecah. Akibatnya,
muncul bercak darah ringan di luar waktu haid, atau perdarahan setelah berhubungan intim. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut postcoital bleeding, dan ini merupakan salah satu tanda klasik dari kanker serviks tahap awal. Masalahnya, gejala ini sering dianggap sepele. Banyak wanita hanya mengganti pembalut, minum jamu, lalu menganggapnya selesai. Padahal, jika perdarahan terjadi berulang, bahkan hanya sedikit tapi terus-menerus, itu tanda tubuh sedang meminta perhatian. Jangan tunggu sampai darah keluar banyak atau rasa sakit muncul. Karena saat itu terjadi, biasanya kanker sudah berkembang ke tahap lebih lanjut. Saya masih ingat, seorang pasien muda usia 35 tahun. Ia datang karena mengeluh siklus haidnya jadi tidak teratur. Kadang keluar bercak di antara dua haid. Awalnya ia berpikir hanya karena stres pekerjaan, tapi ia memutuskan untuk periksa, dan keputusan itu menyelamatkan hidupnya. Kami menemukan adanya lesi prakanker di serviksnya. Belum sampai tahap ganas, masih bisa diobati sepenuhnya. Dan hari ini, ia menjadi salah satu wanita yang sering mengedukasi teman-temannya agar jangan menunda periksa. Sahabat sehat, tubuh wanita selalu memberi tanda sebelum terjadi sesuatu yang besar. Tapi seringkali, kita para wanita terlalu sibuk mengurus orang lain. Anak, suami, pekerjaan, rumah, hingga lupa mendengar suara tubuh kita sendiri. Padahal, darah yang muncul di luar jadwal haid bukan hanya masalah hormon. Itu bisa jadi panggilan lembut dari tubuh agar kita berhenti sejenak dan memperhatikan diri sendiri. Periksa bukan berarti takut. Justru dengan memeriksa, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk sembuh lebih cepat. Jadi, jika Anda mengalami perdarahan di luar jadwal haid, setelah berhubungan intim, atau bahkan setelah masa menopause, jangan tunda. Segera konsultasikan dengan tenaga medis. Sahabat sehat, pengetahuan kecil seperti ini bisa menyelamatkan hidup. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tulis di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton dan apakah Anda pernah mengalami siklus haid yang tidak teratur. Klik subscribe sekarang juga, supaya Anda tidak ketinggalan bagian berikutnya. Karena setelah ini kita akan membahas tanda keempat yang sering disalahartikan sebagai pegal biasa. Padahal bisa menjadi gejala serius. Nyeri di punggung bawah dan panggul. Bersama saya, Dr. Fadia, kita belajar mengenali tubuh, mencintai diri, dan menjaga masa depan. Tanda keempat, nyeri di punggung bawah dan panggul. Sahabat sehat, siapa di antara Anda yang sering merasa nyeri di punggung bawah atau di sekitar pinggul? Hampir setiap hari saya menerima pasien yang datang dengan keluhan seperti itu. Mereka berkata, mungkin karena duduk terlalu lama, Dok, atau mungkin karena sudah usia ya, Dok. Padahal, tidak semua nyeri punggung itu karena otot. Kadang, tubuh sedang memberi tanda dari tempat yang jauh lebih dalam, yaitu dari leher rahim. Pada kasus kanker serviks, terutama ketika sel-sel abnormal mulai berkembang, jaringan di sekitar serviks bisa mengalami pembengkakan atau penekanan pada saraf di area panggul. Saraf ini terhubung langsung dengan bagian bawah punggung, panggul, dan kadang menjalar ke kaki. Karena itu, nyerinya terasa seperti pegal yang tidak hilang-hilang. Kadang muncul rasa berat di panggul, bahkan beberapa wanita merasa nyeri saat buang air kecil atau besar. Yang membingungkan, rasa nyeri ini sering tidak terlalu kuat. Ia datang pelan, bertahan lama, dan membuat wanita berpikir itu hanya kelelahan biasa. Tapi semakin lama dibiarkan, semakin besar kemungkinan jaringan kanker menekan saraf dan organ di sekitarnya. Akibatnya, muncul rasa nyeri di pinggang, pinggul, bahkan kaki terasa berat seperti tertarik. Dan disinilah pentingnya mendengarkan tubuh kita. Karena rasa nyeri yang datang berulang kali tanpa sebab jelas bukanlah hal yang normal. Beberapa waktu lalu saya menangani seorang ibu berusia 57 tahun. Ia datang karena merasa pinggangnya sering nyeri dan kaki terasa berat. Ia pikir
hanya karena usia atau efek sering berdiri saat bekerja. Tapi ketika kami lakukan pemeriksaan, ternyata penyebabnya bukan otot, melainkan kanker serviks stadium awal yang mulai menekan saraf di area panggul. Untungnya, beliau segera datang. Karena dengan terapi yang tepat, sel-sel abnormal itu bisa dikendalikan dan tidak sempat menyebar. Sahabat sehat, saya tahu banyak wanita kuat di luar sana yang terbiasa menahan sakit. Mereka tetap bekerja meski tubuh lelah. Mereka tetap tersenyum meski pinggangnya nyut-nyutan. Tapi, ketahuilah, menahan sakit bukan tanda kekuatan, melainkan tanda bahwa kita belum mendengarkan tubuh kita sepenuhnya. Tubuh tidak meminta banyak, hanya sedikit perhatian, sedikit waktu, dan keberanian untuk memeriksakan diri. Jadi, jika Anda sering mengalami nyeri di punggung bawah, pinggul, atau perut bagian bawah tanpa sebab jelas, jangan anggap remeh. Apalagi jika disertai dengan gejala lain seperti keputihan tidak normal atau perdarahan di luar jadwal haid. Segera periksa ke dokter. Karena nyeri bisa jadi tanda tubuh sedang melindungi Anda dengan cara memberi peringatan lebih awal. Sahabat sehat, tubuh kita adalah sahabat terbaik kita. Ia tidak pernah berbohong. Ia hanya menunggu untuk didengarkan. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan, tulis di kolom komentar. Apakah Anda pernah mengalami nyeri di punggung bawah tanpa sebab jelas? Klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya Anda tidak melewatkan bagian terakhir yang sangat penting. Tanda kelima yang sering diabaikan, padahal bisa jadi tanda tubuh sedang kelelahan karena melawan penyakit. Mudah lelah dan berat badan menurun tanpa sebab. Bersama saya, Dr. Fadia, mari kita jaga tubuh, dengarkan sinyalnya, dan rawat hidup kita dengan cinta dan ilmu. Sahabat sehat, pernahkah Anda merasa tubuh cepat sekali lelah, padahal tidak melakukan banyak aktivitas? Atau mungkin berat badan Anda perlahan turun, meski pola makan dan rutinitas tidak banyak berubah? Banyak wanita menganggap itu hal biasa. Mungkin karena usia, Dok, katanya. Tapi, tahukah Anda, gejala sederhana seperti mudah lelah dan berat badan menurun tanpa sebab jelas bisa jadi tanda tubuh sedang menghadapi sesuatu yang serius, termasuk kanker serviks. Secara medis, tubuh yang lelah terus-menerus tanpa sebab jelas bisa menandakan adanya peradangan kronis di dalam tubuh. Pada kanker serviks, sel-sel abnormal terus tumbuh tanpa kendali. Proses ini membutuhkan energi yang sangat besar. Tubuh pun seolah berperang setiap hari, menguras cadangan tenaga dan nutrisi. Akibatnya, seseorang bisa merasa cepat lelah, lesu, tidak bergairah, bahkan mengalami penurunan berat badan meski pola makan tetap. Tubuh kita memiliki sistem luar biasa yang disebut metabolisme basal, yaitu energi yang digunakan tubuh untuk menjaga fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Ketika ada sel kanker, metabolisme basal meningkat karena tubuh terus berusaha melawan sel-sel abnormal itu. Inilah sebabnya kenapa banyak pasien kanker, termasuk kanker serviks, tampak lebih kurus, mudah capek, bahkan kehilangan nafsu makan tanpa mereka sadari. Saya masih ingat seorang pasien bernama Ibu Sari, berusia 54 tahun, datang dengan keluhan berat badan turun 6 kg dalam 2 bulan. Ia tidak merasa sakit, hanya sering mengantuk dan tidak bersemangat. Awalnya ia pikir itu karena faktor usia. Tapi setelah pemeriksaan, hasil pap smear menunjukkan adanya sel-sel abnormal di leher rahimnya. Untungnya stadium masih sangat awal, dan karena deteksi cepat, pengobatan berjalan lancar. Sekarang, Ibu Sari sudah sehat, aktif kembali, bahkan sering membagikan kisahnya agar wanita lain lebih waspada. Sahabat sehat, saya ingin Anda mengingat satu hal penting.
Tubuh tidak akan lelah tanpa alasan. Jika Anda merasa energi Anda menurun terus-menerus, meski sudah istirahat cukup dan makan baik, maka ada baiknya Anda periksa ke dokter. Jangan tunggu sampai gejalanya berat, karena semakin cepat kita tahu, semakin besar peluang untuk sembuh total. Banyak wanita di luar sana terbiasa menomorduakan dirinya sendiri, mendahulukan anak, suami, pekerjaan, tapi lupa bahwa kesehatan diri juga sebuah tanggung jawab. Saya selalu berkata kepada pasien saya, tubuhmu adalah rumah bagi orang-orang yang kamu cintai. Jika rumahnya roboh, mereka pun kehilangan tempat berlindung. Maka rawatlah dirimu, dengarkan tubuhmu, karena cinta untuk keluarga juga berarti menjaga diri sendiri. Sahabat sehat, kita sudah membahas bersama 5 tanda penting yang sering dianggap sepele, tapi bisa jadi sinyal awal kanker serviks yang berbahaya. Perdarahan di luar masa haid, keputihan yang berubah warna dan berbau, nyeri saat berhubungan, nyeri di punggung bawah atau panggul, dan tubuh yang mudah lelah serta berat badan yang menurun tanpa sebab. 5 tanda yang sering dianggap biasa, padahal bisa menyelamatkan nyawa bila kita mengenalinya lebih cepat. Saya tahu, tidak mudah bagi banyak wanita untuk datang ke dokter. Ada rasa takut, rasa malu, bahkan kadang berpikir, nanti juga sembuh sendiri. Tapi sahabat sehat, penyakit tidak bisa disembunyikan oleh harapan semata. Ia hanya bisa dikalahkan dengan pengetahuan dan tindakan. Kanker serviks bukan vonis kematian. Justru jika terdeteksi di tahap awal, peluang sembuh bisa mencapai hampir 100%. Pemeriksaan sederhana seperti pap smear atau IVA test bisa membantu menemukan sel-sel abnormal jauh sebelum mereka berubah menjadi kanker. Sayangnya, banyak wanita baru datang ke dokter saat sudah stadium lanjut, ketika rasa sakit tak lagi bisa ditahan dan penyesalan datang terlambat. Sahabat sehat, tubuh kita bukan sekadar wadah hidup. Ia adalah pesan yang terus berbicara setiap hari. Kadang lewat rasa lelah, kadang lewat nyeri yang samar, atau lewat perubahan kecil yang kita abaikan. Belajarlah mendengar bahasa tubuhmu, karena setiap sinyal yang kamu dengar lebih awal bisa jadi penyelamat bagi masa depanmu. Sahabat sehat, saya ingin mengajak Anda semua, para ibu, adik, sahabat, dan wanita hebat di seluruh Indonesia, mari mulai langkah kecil hari ini. Periksa kesehatan reproduksi Anda secara rutin. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Dan untuk Anda yang menonton video ini, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton, supaya kita tahu ada banyak wanita hebat di luar sana yang peduli dan ingin menjaga dirinya sendiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya bersama saya, Dr. Fadia. Mari kita ubah rasa takut menjadi pengetahuan, rasa malu menjadi keberanian, dan rasa cuek menjadi kepedulian. Karena tubuh wanita adalah sumber kehidupan, dan menjaga kesehatan berarti menjaga masa depan.